Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, mahasiswa serta mata kuliah pendidikan akhlak yang berbahagia. Penyampaian materi Bapak ada sempat membuat video. Jadi karena kesibukan macam-macam, baik kita Zoom aja langsung. Ini karena Zoom-nya ini gratis, kira-kira terputus pulang 40 menit. Jadi Bapak nyampaikan materi mungkin setengah jam. Selanjutnya kalau anak kita ada sesuatu yang kita diskusikan, langsung tanyakan dan di post di LMS. Kira-kira sudah mengertilah cara memposting di LMS, sudah bisa lah. Bisaan lah, sudah memposting. Ya bisa lah. Oke, sudah rancak lah pakai LMS. Baik. Nah, anakku yang berbahagia, kita hari ini tentang birrul walidain. Sebagaimana janji Bapak yang menyampaikan. Bukan makalah sebenarnya, tapi ini langsung kitab. Bapak akan menyampaikan beberapa poin-poin penting dari kitab. Sudah Bapak share di LMS. Ngaran kitabnya Birrul Walidain. Ngaran kitabnya Birrul Walidain. Susunan daripada Imam Abul Faraji Abdurrahman Ibnu Jauzi. Sidin ini dzurriyyat daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Al-Qurashi. Anak-anakku yang berbahagia, jadi ini sedikit muqaddimah daripada pengarang kitabnya. Coba lihat, amma ba'd. Fa inni ra'aitu syabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain wa la yarawnahu laziman luzumaddin yarfa'una aswatahum 'ala al-aba'i wal ummahati wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atahum min al-wajibat wa yaqta'una arham allati amara subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Amma ba'd, jadi Jersidin, sesungguhnya aku melihat para pemudi juga termasuk pada zaman kita ini. Jadi hidup abad ke-6 Hijriah. Jadi sebelum tahun 600 Hijriah. Kita sekarang sudah tahun 1442. Abad ke-15 Hijriah. Nah, Sidin ini Ibnu Jauzi hidup pada abad ke-6 Hijriah, tahun 500-an. Mendekati 600. Jadi pemuda-pemuda pada bahasa ini sudah kada memandang berbakti ke orang tua itu sebuah kelaziman pada agama. Yarfa'una aswatahum, mengangkat suara lebih tinggi daripada abah dan mama. Seakan-akan mereka tidak menganggap ketaatan kepada orang tua itu wajib. Itu muqaddimah Sidin nih. Selanjutnya kan tentang memutus rahim lain pembahasan kita. Nah, itu. Kemudian tentang apa firman Tuhan tentang kekhususan berbakti ke orang tua. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha ad-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Terjemahnya lah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan mungkin bahasa Banjarnya nek maukah,
Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 23-24. Jelas benar Allah Ta'ala menurunkan firman berbicara tentang kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Kemudian tambah itu salah satu. Kemudian di antara hadis Nabi menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua apa aja Residen? Di antaranya nah, yang nomor 2, ini kelihatan lah, yang Bapak share ini kelihatan lah. Kelihatan Pak. Kelihatan, baiklah, sambil mutalaah kita. Baik, ini qala Ahmad bin Hambal haddatsani Yahya an Abi Dhi'bin an khalihi al-Harith an Damrah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kanat tahti imra'atun kana Umaru yakrahuha faqala talliqha fa'abait fa'ata Umaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah li ati' abak. Kan sudah paham lah. Yang nggak ada paham apa terjemahkan. Aku ada punya, ini Abdullah bin Umar nih punya kata. Jadi Abdullah bin Umar, aku ada punya istri. Nah, istriku itu abahku Umar bin Khattab kata ketujuh. Dan biniku tuh abar Umar bin Khattab kata ketujuh. Apa jar Umar? Ceraikan dia. Maka aku enggan. Karena aku suka mencintai dia kan. Maka Umar berkunjung kepada Nabi. Bapadah bahwa Abdullah bin Umar ada mau menyarak bininya. Ulun ada ketujuh bininya tuh. Sarahnya tuh. Apa jar Nabi? Bukan membela Abdullah bin Umar. Malah membela Umar. Faqala li ati' abak. Ujar Nabi kepada Umar bin Khattab, kepada Abdullah bin Umar, taati ayahmu. Arti menyuruh menyarak. Nah ini lalu banyak pembahasan fikih 4 mazhab nih, pembicaraan tentang apabila seorang tua menyuruh anak menyarak bininya, wajibkah taat atau kada? Ramai pembicaraan. Madzhab Syafi'i kada wajib di madzhab Syafi'i. Jadi kalau orang tua menyuruh si anaknya untuk menyarak istrinya, jar madzhab Syafi'i kada wajib untuk mentaatinya. Karena urusan rumah tangga nih, karena talak itu secara umum sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tapi pulang nih, walaupun kada wajib, tapi sunat untuk mengikuti perintah orang tua tadi. Karena ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ngeri lah sawat abah menyuruh sarak bini kan jar ngalih bener ta. Nah, ngalih bener tuh urusannya. Maka sudah sayang-sayangnya ya lah. Itu lah cuma daripada apa ngabarannya betapa kuatnya tah ketaatan apa ngarannya perintah untuk ketaatan kepada orang tua. Kemudian sebutin lagi dibacakan hadis Nabi. Nah, ini banyaklah dari Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum tabirrukum abanaukum. Ini 2 bacaannya nih. Ada guru yang membaca tabirrukum abanaukum. Ada guru yang membaca tabirrakum abanaukum. Apa ya anunya Arabnya? Tabirrukum abanaukum. Jadi ini artinya dulu. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Tabirrukum abanaukum, salah satu bacaan. Tabirrakum abanaukum, satu bacaan yang lain. Yang tabirrukum abanaukum artinya semudah-mudahan anak-anakmu pun berbakti juga kepada kalian. Itu bila bacaannya tabirruk.
Artinya doa Nabi. Artinya doa Nabi artinya. Nah, tapi kalau membaca tabir lakum, maka jawab syarat daripada isim syarat mahdhuf. Jadi tabir lakum boleh, tabir rukum boleh. Itu Arab lah. Nah, banyak nang bisa bahasa Arab lu sini kelak. Jadi berbaktilah ke ayah orang tua kalian, pasti anak-anak kalian akan berbakti pula kepada kalian. Itu bila dibaca tabir ra. Tapi kalau dibaca tabir ru, maka diharapkan itu doa Nabi. Nah, jadi mana yang Abdul terserah aja yang anak kita menganggap doa Nabi. Terjemahnya begini, berbaktilah kepada ayah-ayah orang tua kalian. Mudah-mudahan anak-anakmu pun berbakti pula kepadamu. Apapun lah, pokoknya maknanya itu. Bahwa ini sunnatullah sudah. Bahwa kita bila kita berbuat baik ke abah mama kita berbakti, maka kita akan panjang umur dan akan berumah tangga kena. Kenapa? Karena kan abana hukum kayak anak bisa abana mun kada berumah tangga berarti kada haman jomblo salawasan. Sama dengannya bila berbakti ke orang tua tidak akan jomblo salawasan. Hadisnya kan kayak itu maknanya. Kemudian pasti bisa anak pulang. Dan anaknya berbakti pulang. Nah itu berarti orang yang berbakti ke orang tuanya insya Allah satu tidak akan jomblo salawasan. Yang kedua akan bisi anak, nah anaknya berbakti ke kalian. Nah ini hadis Nabi itu kayak itu cara memahaminya, ada isyarat, ada nang soreh. Nah itu dua hadis cukup dah bagi kita untuk memperhatikan cara berbakti ke orang tua. Nah kemudian dalam kitab inilah ulang omongannya nih, kayaknya bisa mau salah sendiri. Nanti coba ada beberapa poin yang Bapak sampaikan. Bentarlah. Sebentar. Ini tentang tata cara berbakti ke orang tua. Kayak pegadang bentuk bakti ke orang tua itu apa pegadang? Nah, pajar. Birruhuma yakunu, ada ketinggalan non sudah. Yakunu bi ta'atihima. Ngaran berbakti ke orang tua itu adalah taat kepada perintah mereka berdua. Yang mereka perintahkan itu taat. Malam yakun bimahzurin, selama tidak haram. Wa taqdimi atap kepada bi. Wa taqdimi amrihima an fi'lin nafilah, dan mendahulukan perintah mereka berdua daripada mengerjakan sunnah. Coba lihat. Ibadah sunnah dengan perintah orang tua, mana dahulukan afdal perintah orang tua. Kalau anak sembahyang sunat banyak-banyak, kita nyuruh misalnya ke pasar. Kalah main sunat ke pasar dulu. Keperluan orang tua didahulukan. Bahkan dalam riwayat, dalam sumber yang lain, bahkan orang tua menyuruh pekerjaan yang makruh wajib tetap kita melakukan. Yang makruh, kecuali yang haram. Kalau orang tua menyuruh perbuatan yang haram, maka tidak boleh kita melakukan, tidak boleh taat. Tapi menyuruh mengerjakan yang makruh, wajib tetap taat. Sebagaimana tetap kita boleh meninggalkan ibadah yang sunat untuk mendahulukan perintah orang tua. Nah, kemudian walijitinabi lima nahaya anhu, menjauhi apa yang dicegah, yang dilarang keduanya. Wal infaqi alaihima, dan nah hikam nih kita bertanya sugih kena dan akan bertanya sugih. Apa maksud sugih nih? Sebuting lagi nang perintah Tuhan. Wal infaqi alaihima, kita menafkahi orang tua kita. Nah sekarang kita diongkosi oleh orang tua, dinafkahi kuliah, dibayarkan SPP-nya. Udahan sugih nah kena membalas kita nah. Wal infaqi alaihima, wajib kita menafkahi mengongkosi orang tua kita, berbakti ternyata. Nah lah watawakhi li syahawatihima, menuruti keinginan mereka dan bersangatan melayani mereka, beradab dan menghormati mereka. Fala yarfa'ul waladu sautahu, anak tidak boleh mengangkat suaranya. Wala yuhdiqu ilaihima, tidak boleh menajamkan pandangan kepada kedua orang tua, mencelengi kuitan bah. Wala da'uhuma ismihima, jangan mengiabasisilan kuitan, ya Allah. Dulah nyawa sini. Abah dikiabasisi ya kira-kira tuh dudur hakanya. Wayamshi wara'ahuma, hendaklah mun kita berjalan orang tua jangan kita bahigaan dan kalau jangan orang tua berdahulu, kita di belakang. Ayo, siapa kita nih?
Nah, kecuali kita mau anak membonceng kuitan paksa kita di depan, orang tua di belakang. Tapi kalau jalan normal mestinya orang tua kita di depan, kita di belakang. Tetap seperti itu, walaupun kita sudah jadi pembesar. Nah ini yang penting nah. Wa yasbiru ala ma yakrahu mimma yasduru minhuma. Hendaklah kita menahan diri atau bersabar atas sesuatu yang tidak kita sukai yang datang dari dua orang tua kita. Ada aja pang, karena ada sesuatu yang kada nyaman di kuitan kita atau ngarannya gitu manusia. Ngarannya gitu manusia. Nah, nang kada nyamannya ini nah, nang kada nyamannya ini kita sabar. Itu cara-cara tah. Di antara cara-cara berbakti ke orang tua. Memang di antara kita ada yang beruntung lahir dari orang tua yang alim, saleh, kan aja jarang menyakiti kita tuh. Jadi membantu kita untuk berbakti. Kalau sidin ngaruhnya ngaruhnya berpikir supaya menyuruh anak yang sampai anak itu membantah karena orang tuanya saleh dan alim lalu mereka memperhatikan itu. Beruntung benar tuh anak seperti itu tuh. Nah, kebagian kita ada yang memang orang tua kita sebenarnya belum kada terdidik agama lah, tapi mereka hendak baik mendidik kita ke pendidikan agama. Mereka sudah sadar sebenarnya. Nah, oleh karena mereka kada berpendidikan agama itu kadang-kadang ada sesuatu yang bertentangan yang mereka menyakiti kita, ada di situ kesabaran sebenarnya. Di sini. Baik. Kemudian abah lawan mama madang ini dahulu akan. An Abi Hurairah anhu qala ya Rasulullah ayyun nasi ahaqqu minni bihusnis suhbah. Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala abuk. Ini jelas teh. Bahkan boleh ini kita perbandingkan secara matematika persis seperti hadis Nabi ini 3:1. Jika berarti kambah infak memberi orang tua memberi mama 3 juta, abah 1 juta aja. Misalnya tuh sugih karena terus batu bara kabos nikel karena misalnya tuh. Misalnya jadi mau menafkahi mau ongkosin mama 3 kali lipat kan abah itu ada salah, sesuai jalan perintah Rasulullah. Sesuai aja. Men bertentangan bang abah nyuruh A, mama nyuruh B, mama dulu kan. Nah, itu yang dilakukan. Itu Nabi kita apa ngarannya memberikan panduan bah. Terus kemudian sebentar. Ini tentang sialnya orang yang durhaka ke orang tua. Ada dua kisah nih. Pertama zaman Nabi terjadi yang tidak bisa membaca syahadat karena menyakiti hati mamanya. Mungkin kamu sudah pernah baca lah ngarannya Alqomah nih dalam kitab ini kan disebutkan. Ada disebutkan Alqomah ngaran dalam kitab dalam riwayat. Dia pernah menyakiti kuitannya sedikit benar, tapi kuitannya sangka. Ngeri banget kan. Apa menyakitinya rupanya sih dia punya istri lah si Alqomah nih. Lalu memberi pakaian. Jadi gasan istri baik benar pakaiannya. Gasan mama yang sadang-sadang aja. Sekalinya menjulung tepa huruf yang terjulung emang baik ke mama nang sadang-sadang tadi ke bini tadi. Astaga jar tepa huruf aku harusnya nukarkan mama ini ke mama. Diambil pulang padahal mamanya sudah ke rumah dapat tukar anak nah dari pakaian bagus para anak. Saya diambil pulang tuh huruf mah itu ampun bini ulun di situ aja sangkanya mama itu ada meriwayat yang lain sangkanya sidin tuh itu aja. Mana aku ajar tuh diingu menyakiti anak ini melebihkan apa ngarannya mama anak istri daripada mama sih itu aja sangka aja dari dah sampai meninggal karena kau mau ucapkan syahadat atas anak padahal saleh banget orang ini kitang yang lain kitang situ sedikit menggurai hati mama ngeri benar sampai kada kau mau ucap syahadat padahal sahabat besar bersama Rasulullah. Dari kan baca seorang itu kemudian nih kisah pulang Malik bin Dinar ini sedikit lah. Malik bin Dinar apa ringkas saya ceritakan. Kemudian kita sebutan ma'amalakan nih. Ma'amalakan ini ilmu akhlak nih bukan ilmu apa definisi ini kadang itu lebih kepada
dipakai kada sudah. Itu lebihnya ilmu akhlaknya. Mau definisi ya udah gampang aja mencari di internet. Memakainya nih yang penting. Sama-sama kita Bapak bila mau ulangnya baca mau tolong ini rasa jauh lagi dari berbakti ke orang tua. Baik. Ini Malik bin Dinar waliullah bil ijma. Malik bin Dinar nih waliullah bil ijma, bukan main karamat siden. Apa aja siden? Pernah aku aja tawaf Baitul Haram. Banyak mana orang-orang nang haji nih. Lalu aja tak ucap nih. Siapa aja yang diterima? Nyaman aku beri selamat. Siapa juga yang ditolak hajinya kada diterima? Nyaman aku belasungkawa aja siden. Sakanya malam termimpi. Ada yang berkata Malik bin Dinar bertakon Malik bin Dinar aja orang haji dan orang umrah nih sekalinya apa aja Tuhan Allah ampuni berataan yang anumnya kanang Tuhannya kanang lakinya kebinian kahirang kahamara kapawaj berataan ampuni Tuhan seikong yang kada wah yang kada diterima Tuhan seikong siapa Allah Taala marah balalnya nih Allah Taala lemparkan ibadah hajinya ke mukanya jadi Malik siap aku malam-malam itu aku bertakutan jadi Malik bin Dinar besialan yang satu orang tuh aku coba lihat perhatikan orang saleh kadang nang kaine siapa kalah nang saikong tuh lah kadang berpikir pada jangan-jangan kita nah kayak itulah jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang kada baik tuh jangan-jangan kita orangnya bukan orang itu kada baik kembalikan ke diri kita jangan-jangan kita nang kada baik coba balik bin Dinar waliullah jangan-jangan aku nang kada diterima aja. Malam kedua bermimpi lagi, Presiden. Lain ikam, balik ini. Lain ikam, ngarannya tuh si Ano. Oh ini orang Khorasan, ngarannya Muhammad bin Harun. Orang Balakh. Kamu tahu Balakh di mana? Aleppo, Suriah. Aleppo sekarang Balakh. Cari ya, mau tuntung haji cari ke sana. Takut-takut ada kah kena Muhammad bin Harun? Tuh bahkan harta orangnya bagus banget orangnya bagus benar anu tuh si Saleh balas 40 tahun puasa taruh harta disedekahkan bertahan malah aja parakai mana rumahnya sana cari wahai siapa pian apa ada kabar apa Malik bin Dinar ada kabar apa nih kadang-kadang apa aku tuh mimpi benar ya kadang-kadang asa kada cocok ya mimpi ketulon kenyataan maka ikam nih kada diterima anornya kada sampai akan apa nang mimpi jadi dikisahkan ya. Tiap tahun ada orang datang kepada aku kayak itu ya aku bahagia tiap tahun ya Muhammad bin Harun nih tiap tahun bahagia dan tiap tahun juga ada yang menyampaikan kayak kami bahwa aku kada diterima haji nah sekarang salah apa jadi salahnya panjang bahwa salahnya Sidin ini dulu mantan preman atau jo mabok haratan mabok masuk ke rumah anak bulan puasa lah nih bahasa ceritanya nih mama mengatakan ucapin nih mama sedang ikam kayak esok puasa sudah ikam mabok aja masih tapi kada takutan kalauan Tuhan nah kayak itu kata-kata si mama makanya sarek bahasa sarek itu di kuitan ditangkap ditimbai ke parapian tahu lah parapian yang tempat mana tuh penghangatan tuh kada sadar esok sadar hanyar jadi membunuh mamanya seorang terbakar di parapian si Muhammad Harun Oma bukan main ya mas bahaya jar Malik bin Dinar celaka banai kami hampir saja kamu membakar bumi dan seluruhnya dengan dalamnya kami itu pangnya kesalahan kok sudah akhirnya ujungnya nih kan Jersiden bahwa setelah berapa puluh tahun bertaubat si Muhammad bin Harun ini datang menjauh dari Tuhan perintah bahwa karena hari kiamat ikan akan masuk neraka satu umat nah itu dia akan disuruh tuh apa diserahkan ikan kepada malaikat malaikat kadang beri syafaat itu kisah ini Malik bin Dinar kadang mungkin dinukil oleh Umar Ibnu Zawzi kalau kisahnya kada kejadian nyata nah itu nah kemudian sedikit lagi lah habis waktunya para waktu zoomnya habis cara enang durhaka tuh bang kayak bentuknya membuat menangiskan orang tua durhaka nih man barra abawahi man ahad dan nazar ilaihi bukan berbakti ke orang tua orang yang menajamkan pandangan mata memandang orang tua nah ini macam-macam nah jadi kesimpulannya setelah selesai ini nah materi ini kita
bulik merujuk ke di dalam hati kita sendiri dalam melihat kelakuan kita selama ini, apakah kita sudah termasuk yang berbakti ke orang tua atau kada. Nah, kemudian itu jadi karena pelajaran kita ini pelajaran merasuk akhlak ini ke dalam ke pribadi kita, bukan sekadar definisi menurut ini menurut kada. Nah, bagaimana caranya kita mengamalkan ini. Nah, kemudian sedikit lagi sebelum akhir, bahwa doa orang tua itu manjur lah. Doa orang tua itu manjur, mujarab, bisa doa dasan nang baik mujarab, doa nang kada baik mujarab juga, jadi hati-hati. Nah, karena ada perimbangannya, kita sepang sudah jadi orang tua, bagaimana supaya anak kita tuh ada perimbangan ini kan agamanya tersistem. Nah, sebagai anak kita harus bakti kepada orang tua, kan? Tapi sebagai orang tua kan yang pulang, bentar ikan harus berbakti, ada pulangnya akan datanglah. Sudah kalah pembagian tugasnya akan datang, siapa yang akan menyampaikan, adakah? Sudah kalau jelas lah. Halo? Nah. Inggih, Pak. Ada sudah akan datang laki-laki kah? Perempuan? Kalau ingat-ingat Pak. Adalah laki-laki lah. Oke. Betina, Pak. Perempuan. Win. Ada Bapak, bagus. Lah, itu aja dapat Bapak sampaikan. Mana anak habis pulang, maklum Zoom nang kada bayar. Zoom nang gratisan, nang kada menyewa. Ini jelah. Jadi nang kayak ceramah nih. Kitabnya penting kan mutalaah seorang. Jadi Bapak sebutkan sudah intinya adalah kita mengamalkan sudah. Sebutin lagi di dalam kitab Madzhab Hanafiyah disebut kata-kata seperti ini. Hadis jar, tapi ternyata kada ada dalam maktabat Syamilah. Tapi hadis ini hadis apa jar? Man qabbala rijla ummihi faka'annama qabbala atabatal jannah. Kama qala Rasul. Siapa yang mencium kaki mamanya, maka seolah-olah dia mencium gerbang surga. Itu ada dalam kitab-kitab Madzhab Hanafi, dianggap sebagai hadis. Jadi lakukan hal itu bila masih di si mama, masih di si abah, lakukan hal itu. Bila kada, ziarah kubur kirim macam-macam. Nah, ini jangan lah, mudah-mudahan ada faidah apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada faidah. Tanya jawabnya diskusi, silahkan share dari LMS lah, silahkan share dari LMS. Kada harus Bapak menjawab kan menjadi diskusi. Nah, menurut aku kita Bapak, karena bilanya misalnya ada nang melenceng apa, tapi diskusinya tetap harus pakai sumber, misalnya menurut gitu ini lah, pander betul. Boleh pakai suara yang disampaikan, rekaman voice note boleh, Bos. Terah apa nang nyaman ya. Oke, cukup lah. Mudah-mudahan ada faidah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.